Hai guys, dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang Plasmodium. Sebelum itu, kenalan dulu yuk. Hai, nama aku Anissa Sayani Fajri, NIM 22030200036. Hai, nama aku Niputu Bintang Andriana Maharani, NIM 22030200041. Hai, nama aku Della Restia Rizky, NIM 22030200043. Hai, nama aku Raudatul Kamila, NIM 22030200058. Apa sih yang dimaksud dengan parasit? Parasit adalah organisme yang hidup pada organisme lain dan mendapatkan keuntungan dari inang tersebut. Parasit menggunakan inang untuk mendapatkan sumber makanan, tempat tinggal, dan reproduksi. Apa sih manfaat dari parasit? Parasit memiliki manfaat sebagai regulasi populasi, agen seleksi alami, membentuk keseimbangan dari ekosistem, model penelitian ilmiah, siklus nutrisi, dan biogeokimia. Contoh parasit. Salah satu contoh parasit yaitu Plasmodium. Plasmodium adalah genus parasit protozoa yang menyebabkan penyakit malaria pada hewan dan juga manusia. Jenis-jenis Plasmodium. Yang pertama ada Plasmodium falciparum, adalah spesies Plasmodium yang paling berbahaya dan merupakan penyebab utama dari malaria berat. Yang kedua yaitu Plasmodium vivax. Plasmodium vivax adalah spesies Plasmodium yang menyebabkan bentuk malaria yang lebih ringan dibandingkan dengan Plasmodium falciparum. Plasmodium vivax juga memiliki siklus dorman di hati manusia yang dapat menyebabkan kekambuhan infeksi. Yang ketiga yaitu Plasmodium malariae, adalah jenis spesies yang menyebabkan malaria dengan gejala yang lebih ringan. Infeksi Plasmodium malariae cenderung bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan spesies yang lainnya. Yang keempat, ada Plasmodium oval. Plasmodium oval juga dapat menyebabkan malaria dengan gejala yang lebih ringan. Seperti Plasmodium vivax, Plasmodium oval juga memiliki siklus dorman di hati manusia dan dapat menyebabkan kekambuhan infeksi. Yang kelima yaitu Plasmodium knowlesi, adalah Plasmodium yang biasanya menginfeksi monyet. Namun, dalam beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan kasus infeksi Plasmodium ini yang terjangkit kepada manusia. Penularan Plasmodium. Penularan parasit Plasmodium terjadi melalui gigitan nyamuk Anopheles yang telah terinfeksi. Proses perkembangan Plasmodium dalam tubuh. Tahap pertama, proses penularan dimulai ketika nyamuk betina yang terinfeksi menggigit manusia untuk mencari darah. Kemudian parasit Plasmodium masuk ke dalam aliran darah menuju ke hati untuk melakukan perkembangbiakan. Setelah memasuki hati, mereka akan berkembang biak memasuki sel darah merah dan menyebabkan pecahnya sel darah merah, kemudian melepaskan lebih banyak parasit ke dalam aliran darah. Gejala yang ditimbulkan ketika terinfeksi malaria. Gejala yang timbul ketika terinfeksi malaria seperti demam, sakit kepala, kelelahan, mual muntah, dan juga penyakit kesehatan lainnya. Manfaat dari Plasmodium di Indonesia.
Yang pertama, Plasmodium dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan pencegahan penyakit. Sebagai penelitian dan perkembangan, Plasmodium membantu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang parasit dan cara penyembuhannya. Sebagai pengembangan obat dan vaksin, Plasmodium juga membantu membuka peluang untuk berkontribusi dalam mengembangkan solusi terhadap penyembuhan penyakit tersebut. Penyembuhan malaria. Yang pertama, dengan mendiagnosa secara tepat dan akurat sebelum melakukan pengobatan malaria. Yang kedua, dengan mengkonsumsi obat anti malaria, contohnya kloroquine, artemisinin, piperaquine, dan mefloquine. Yang ketiga, dengan mematuhi pengobatan sesuai petunjuk medis agar tidak menyebabkan kekambuhan dan resistensi obat. Yang keempat, dengan melakukan perawatan secara intensif, termasuk dengan melakukan pemberian obat melalui infus intravena secara ketat dari kondisi klinis yang dialami. Yang terakhir, mencegah kambuhnya malaria dengan melakukan langkah pencegahan dan penularan penyakit malaria. Penyebaran Plasmodium di Indonesia. Plasmodium menyebar hampir pada seluruh wilayah Indonesia, terutama pada daerah iklim tropis yang hangat dan lembab. Namun, tingkat prevalensi dan intensitas penularan dapat bervariasi antar daerah. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa spesies Plasmodium, di antaranya yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, dan juga Plasmodium ovale. Pencegahan penularan penyakit malaria. Yang pertama, dengan menggunakan kelambu berinsektisida saat tidur dapat membantu menghalangi interaksi antara nyamuk dan manusia serta membunuh nyamuk yang terkena kelambu. Yang kedua, dengan menggunakan pakaian yang tertutup, sebaiknya longgar dan berwarna terang untuk menghindari nyamuk yang tertarik dengan warna gelap. Yang ketiga, dengan menggunakan repelen nyamuk yang mengandung bahan aktif seperti DEET. Yang keempat, dengan mengendalikan vektor nyamuk dengan mengurangi populasi nyamuk seperti contohnya membuang genangan air yang tidak terpakai dan menggunakan insektisida untuk mengendalikan populasi nyamuk. Yang kelima, menggunakan profilaksi obat malaria yang diresepkan oleh tenaga kesehatan berdasarkan jenis Plasmodium yang dominan di daerah tersebut. Yang terakhir, dengan cara menghindari aktivitas luar ruangan saat nyamuk aktif, yaitu pada saat dini hari dan juga waktu senja.